Panglima TNI ketika mencopot Kunto, satu dia tidak lapor pada Prabowo sebagai presiden, sebagai bosnya langsung, tapi yang menarik itu, tapi bahwa perintah pencopotan Kunto itu datang dari Solo. Nah, Jokowi yang terus merasa masih jadi presiden, cawe-cawe tanpa henti, dan korban terbaru adalah Kunto Arif Wibowo, saya katakan tadi ya. Dan siapapun yang dia nilai bisa mempersulit Gibran Rakabuming Fufufafa jadi presiden menggantikan Prabowo Subianto 2029 besok, oleh Pak Jokowi dianggap musuh politiknya. Nah, saya perhatikan jauh sebelum muncul 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI, Jokowi memang sudah bersikap tanpa etika pada Pak Tri Sutrisno. Misalnya, dia tidak mau bersalaman dengan Pak Tri, hanya melewati saja. Ya. Dan ketika Pak Jokowi mau kembali ke kursinya, di depan Pak Tri lagi, ya, dia lagi-lagi tidak mau melihat Pak Tri, apalagi mau bersalaman. Halo teman-teman, ada berita terbaru ini, no viral, no justice. Dan ternyata istilah ini juga berlaku di kalangan TNI. Dan hal ini pun langsung ramai di publik karena Legend Kunto Arif Wibowo yang baru menjabat sebagai Pangkogap Wilhan 1 selama 4 bulan dan dimutasi lagi dari jabatan tersebut menjadi seorang staf KSAD. Dan kita ketahui bersama sebelumnya ada kumpulan beberapa jenderal purnawirawan, termasuk Pak Tri Sutrisno, mantan Panglima TNI dan mantan Wakil Presiden di era Soeharto. Ramai-ramai membuat sebuah petisi di mana salah satu poin tuntutannya agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu saja dari riwayat ini, publik mengaitkan tindakan atau petisi para purnawar ini dengan pemutasian Legend Kunto Arif Wibowo, yang mana Pak Tri Sutrisno ini merupakan bapak kandung dari Legend Kunto Arif Wibowo. Nah, pemutasian ini dianggap beberapa publik merupakan bentuk hukuman kepada beliau sebagai akibat dari tindakan petisi personel para purnawirawan ini, di mana salah satu personelnya adalah Pak Tri Sutrisno. Dan ternyata setelah beberapa waktu kemudian, pemutasian tersebut dibatalkan kembali. Dan beritanya menjadi geger lagi dan menjadi lebih heboh lagi. Dan yang lebih heboh, yang benar-benar heboh adalah di mana pemutasian Legend Kunto ini membuat Prabowo, menurut beritanya ini ya, Prabowo menjadi marah. Nah, apa penyebabnya? Mari kita tonton saja videonya. Pangkogap Wilhan. Nah, Pangkogap Wilhan, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, yang hanya beberapa jam dicopot, tadinya di grounded, diparkir di basement parkirnya lagi ya, menjadi staf ahli KSAD. Siapa KSAD-nya? Maruli Simanjuntak. Siapa Maruli? Maruli ada menantunya Luhut Binsar Panjaitan. Nah, teman-teman sekalian, semalam saya sudah menyapa teman-teman sekalian melalui postingan yang agak terburu-buru, mendadak ya. Karena dari jeda saya memposting bikin podcast semalam itu, dengan informasi yang saya terima paling selisihnya 15 menit. Maksud saya setelah menutup telepon ya, ada seorang senior, Jenderal Bintang 4, memberitahu saya. Sebelumnya memang sudah beredar gosip, kabar, belum ada pernyataan resmi bahwa pencopotan Kunto dibatalkan. Nah, teman senior ini menjelaskan bla 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 bla, tapi yang kemudian saya angkat tekankan adalah bagaimana menurut informasi tadi Panglima TNI ketika mencopot Kunto, satu dia tidak lapor pada Prabowo sebagai presiden, sebagai bosnya langsung, tapi yang menarik itu, tapi bahwa perintah pencopotan Kunto itu datang dari Solo. Nah, ini yang buat geger ya. Dan ini ketika saya tanya, jadi Prabowo marah dong? Iya, marah banget lah, dia bilang gitu. Buktinya Kunto dikembalikan lagi gitu. Kalau cuma marah doang, mungkin Kunto tetap pada posisi staf ahli KSAD tadi ya. Nah, teman-teman,
kita sekarang coba membaca penjelasan resmi dari Kapus Pen TNI, dari TNI yang disampaikan oleh Kapus Pennya ya. Walaupun lagi-lagi begitu kita baca ini, alah, ini cuma normatif dan ngeles-ngeles saja ya. Dan kita sebagai rakyat yang tidak bodoh tahu betul bahwa tidak seperti itu ya. Saya bacakan dulu dah dari tempo.com. TNI jelaskan soal revisi mutasi Letjen Nugroho Sulistyo dan Letjen Kunto ya. TNI menyebut Letjen Nugroho telah mendekati masa pensiun sehingga penunjukan sebagai kepala BSSN Badan Cyber ya terpaksa harus digantikan dengan keputusan baru. Ini ceroboh luar biasa, ceroboh luar biasa. Ini ya secara sangat mikro aja. Ini kan akan sangat menentukan nasib seseorang. Anda bisa bayangkan seseorang diombang-ambingkan oleh selembar kertas yang digonta-ganti. Ini sangat ceroboh ya. Sangat ceroboh kalau tidak mau disebut zalim ya. Saya ulang lanjut. Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal Christomei Sianturi mengatakan revisi yang dilakukan instansinya terhadap pengaturan penempatan prajurit saat ini tidak serupa dengan kasus mutasi Letnan Jenderal Nugroho Sulistyo Budi. Ya. Yang menjelaskan dalam kasus mutasi Letjen Nugroho yang sebelumnya ditunjuk menjadi Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara memiliki perbedaan dengan mutasi yang dilakukan terhadap Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo. Kasus Pak Nugroho itu bukan diralat, tapi karena menjelang masa pensiun, kata Christomei dalam telekonferensi. Ia memaparkan dalam kasus Letjen Nugroho memang Panglima TNI telah menunjuknya untuk berdinas sebagai Kepala BSSN. Namun tak lama berselang Letjen Nugroho dimutasi kembali menjadi perwira di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Bayangkan, tak lama berselang ya. Alasannya saat itu Letjen Nugroho telah mendekati masa pensiun sehingga penunjukan sebagai kepala BSSN terpaksa harus digantikan keputusan yang baru. Coba Anda bisa bayangkan betapa cerobohnya ya. Cerobohnya pimpinan TNI ngotak-ngatik orang, ini orang mau pensiun, pindah jebret. Nggak jadi, kenapa dia mau pensiun? Kan kurang ajar. Ini kurang ajar, ini menunjukkan satu tata kelola yang ini simple tapi dibikin sangat rumit dan sangat ceroboh ya. Tapi oke lah, itu satu hal. Tapi coba kita lihat sekarang. Sedangkan kata dia dalam kasus mutasi Letjen Kunto Arif, penangguhan dilakukan Panglima TNI dengan pertimbangan masih adanya perwira yang memiliki tanggungan tugas di organisasi masing-masing. Dengan begitu dia melanjutkan Panglima TNI memutuskan untuk meralat keputusannya dan mengganti nama-nama yang akan dimutasi dengan nama lain yang tak lagi memiliki sisa tugas tanggungan. Gila nggak? Ini gimana orang mau pindah-pindah kan bisa dipotret dulu, cek-cek. Ini begini, kalau dia begini akan begini, kan begitu. Tapi hal yang sesederhana ini saja, TNI kedodoran. Gila bener. Tapi yang paling penting itu dari sisi administrasinya. Yang paling penting tadi teman-teman sekalian, yang saya dapat tadi bahwa Panglima TNI mendapat perintah dari Solo, dari Joko Widodo yang marah dan panik. Karena 320-an Jenderal Laksamana Marsekal dan 97 kolonel bikin pernyataan sikap yang nomor 8-nya mendesak agar Gibran dimakzulkan. Marah paniknya itu karena salah satu tokoh besar di para jenderal purnawirawan itu adalah Tri Sutrisno. Ya, mantan Panglima ABRI, mantan Menhankam Pangap, dan mantan Wakil Presiden zaman Soeharto. Nah, marahnya itulah dia timpakan kepada anaknya. Siapa? Kunto Arif Wibowo, Jenderal Angkatan Darat Bintang 3. Dan bodohnya, kata si sumber tadi, bodohnya itu Panglima TNI mau terima perintah dari Solo. Padahal sebagai Panglima TNI dia adalah anak buah dari Presiden yang sekarang menjabat. Nah, menariknya kan begitu. Jadi Prabowo marah besar, murka besar, dan memerintahkan Kunto dikembalikan ke posisinya. Jadi penjelasan si Christomei ini ala ece-ece aja. Kalau dia ngomong sama anak TK, iyalah gitu. Anak SD, iyalah. Nah, kita kan orang-orang yang paham, yang ngerti, yang saya nggak mau mengatakan bodoh-bodoh amat. Nggak mau saya. Kalau bodoh-bodoh amat, memang bodoh, tapi nggak pakai amat kan gitu. Enggak, rakyat nggak bodoh. Terlampau cerdas untuk dikibuli dengan penjelasan-penjelasan normatif yang mengeles seperti ini. Jokowi adalah Presiden Indonesia satu-satunya yang tidak paham sejarah bangsanya. Ini menurut saya.
Dan seluruh politik yang dilakukannya selama 10 tahun adalah mengunggulkan kepentingan diri dan keluarganya. Sementara kepentingan bangsanya bisa dikatakan ya suka-suka sajalah. Ya. Jadi Pak Jokowi berpikir nepotistik dan berpandangan miopik, rabun ayam. Dan nampak bahagia kalau bisa menipu atau berbohong pada rakyat Indonesia. Juga nampak Jokowi yang terus merasa masih jadi presiden, cawe-cawe tanpa henti, dan korban terbaru adalah Kunto Arif Wibowo, saya katakan tadi ya. Dan siapapun yang dia nilai bisa mempersulit Gibran Rakabuming Fufufafa jadi presiden menggantikan Prabowo Subianto 2029 besok, oleh Pak Jokowi dianggap musuh politiknya. Nah, saya memperhatikan jauh sebelum muncul 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI, Jokowi memang sudah bersikap tanpa etika pada Pak Tri Sutrisno. Misalnya, dia tidak mau bersalaman dengan Pak Tri, hanya melewati saja. Ya. Dan ketika Pak Jokowi mau kembali ke kursinya, di depan Pak Tri lagi, ya, dia lagi-lagi tidak mau melihat Pak Tri, apalagi mau bersalaman dengan Pak Tri. Ya. Jadi peristiwa memalukan ini terjadi pada peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-79 di Monas, Monumen Nasional. Saya yakin sebagian besar masyarakat sudah menonton peristiwa tak senonoh itu. Nah, Presiden Prabowo, saya heran mengapa tidak bisa tegas, lugas, dan tuntas tiap kali melihat manuver politik bekas Presiden Jokowi yang tidak berhenti berpretensi masih jadi presiden. Dan menurut saya Presiden Prabowo punya tipe kepemimpinan yang terlalu baik. Terlalu baik itu tidak baik. Too good is not good. Dia nampak masih gagap setiap menghadapi move-move politik Jokowi yang sinyalnya seperti diamati banyak orang selalu berlawanan aneh. Tetapi saya yakin dengan membiarkan Pak Jokowi yang terus-terusan berlagak lagu seperti masih jadi presiden, maka kemungkinan kepercayaan atau trust bangsa Indonesia pada Pak Prabowo mungkin akan mengalami erosi. Kepercayaan pada Pak Presiden Prabowo dapat turun, terus tergerus. Salah-salah sebagian besar anak bangsa jadi apatis pada Presiden Prabowo. Ini yang tidak boleh. Saya melihat Pak Prabowo juga masih sangat memanjakan tokoh seperti Pak Luhut yang namanya sudah disebut di Pandora Papers dan Panama Papers, yang memberitakan Pak Luhut itu menyimpan kekayaan di 2 tempat itu, entah berapa jumlahnya. Wallahu alam. Pak Prabowo Subianto hakikatnya sedang berlomba dengan waktu, racing against time. Jadi perlu lebih berani, lebih tegas, membuang semua menteri bahkan oknum-oknum polisi dan TNI yang kesetiaannya masih tetap pada Jokowi, bukan pada Presiden Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, menurut pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamaluddin Ritonga menilai, batalnya mutasi Legend Kunto Arif Wibowo menunjukkan sikap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa Prabowo adalah presiden yang sesungguhnya. Jamaluddin menduga Prabowo tidak menginginkan Legend Kunto dimutasi dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 TNI, sehingga TNI akhirnya memutuskan untuk membatalkan mutasi tersebut. Secara politis, Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut. Presiden tetap menginginkan Kunto Arif tetap pada jabatannya, kata Jamaluddin kepada Kompas. Hal ini tentu melegakan karena Prabowo sudah menunjukkan sebagai presiden sesungguhnya. Sikap dan ketegasan seperti ini memang ini yang diinginkan rakyat dari Prabowo, kata Jamaluddin. Jamaluddin tidak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis, karena terjadi tak lama setelah munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni
Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Trisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersam yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, ayah Gibran Rakabuming. Dekatnya waktu peristiwa politik itu dengan keluarnya pergantian jabatan Kunto Arif menguatkan spekulasi keputusan ini sangat politis sekali, kata Jamaluddin. Hal ini memunculkan spekulasi Jokowi masih kuat di tubuh TNI, ujarnya. Ia pun berpandangan bahwa faktor politik pula yang membuat akhirnya mutasi tersebut dibatalkan kembali. Jamaluddin menduga Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi tersebut. Bisa jadi Prabowo yang meminta langsung ke Panglima TNI agar jabatan Kunto Arif dikembalikan, katanya. Sebelumnya TNI mengumumkan mutasi 237 Pati TNI. Mutasi 7 perwira tinggi atau Pati diumumkan melalui surat keputusan Panglima TNI nomor Kep garing 554 garing 4 Romawi garing 2025 tertanggal 29 April 2025. Salah satu perwira yang dimutasi adalah Kunto. Namun keesokan harinya TNI membatalkan mutasi terhadap 7 orang Pati TNI tersebut termasuk Kunto melalui SK Panglima TNI nomor Kep garing 554.A garing 4 Romawi 2025 tertanggal 30 April 2025. Anggota Komisi 1 DPR yang juga purnawirawan militer TB Hasanuddin mengkritik batalnya mutasi 7 perwira tinggi militer termasuk Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Melalui keterangan tertulis pada Sabtu 3 Mei 2025, ia menyebut bahwa pergantian Legend Kunto yang kemudian dibatalkan melalui surat keputusan baru menunjukkan TNI terlalu mudah goyah oleh urusan politik. TB Hasanuddin pun mengaku prihatin karena seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tidak dipengaruhi oleh persoalan politik. Tak cuma itu, TB Hasanuddin menilai bahwa perubahan-perubahan SK yang cepat dan tidak konsisten bisa mengganggu stabilitas internal. Sementara itu, dalam cakupan yang lebih luas, perubahan SK yang cepat ini juga dinilai bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. TB Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurut Hasanuddin, kepemimpinan Panglima TNI justru tampak tidak tegas dan tidak konsisten dalam menjaga marwah konstitusi. Ia pun mengatakan, kepemimpinan Panglima TNI Agus Subianto patut dievaluasi.